Kiai Haji Syanwani Banten, Perjalanan Hidup Ulama Pejuang, yang dibuat oleh Muhammad Hamdan Suhaimi. Berlatar belakang tokoh yang fenomenal antara tahun 1960 hingga 1993. Ada faktor yang menimbulkan keinginan Kiai Hamdan untuk mencatat jejak langkah sang tokoh fenomenal. Beliau yang mewarisi ilmu agama Islam dari banyak ulama Nusantara sebelumnya. Jadi, ada ketersambungan ilmu dikarenakan oleh sistem sanad. Dalam catatan Kiai Hamdan, beliau akan menarasikan fragmen perjalanan hidup tokoh Kiai yang identik dengan keberanian, kecerdasan, kelincahan, serta kesaktian yang luar biasa dari sosok Kiai Syanwani sejak kecil hingga meninggalnya di tahun 1993. Siapakah tokoh sejarah yang dimaksud oleh Kiai Hamdan? Tokoh sejarah nama Muhammad Syanwani yang lahir pada 13 Agustus 1926 di sebuah perkampungan kecil, yaitu tepatnya di Sampang Susukan, Tirtayasa, Serang, Banten. Masa kecilnya ia dipanggil dengan sebutan Mamat. Kemudian setelah menjadi ulama besar, nama Mamat itu sering disebut seperti panggilan padanya Yai Mamat, Abah Mamat. Biasa santrinya memanggilnya dengan sebutan Abah Mamat. Meskipun tak jarang ia dipanggil Yaisan atau Abuya Syanwani dan Abah Yaisan, sebutan-sebutan tersebut begitu familiar bagi para santri yang dididiknya atau masyarakat umum yang mengenal sosok beliau. Kiai Syanwani memperoleh pendidikan banyak ditempuh di beberapa pesantren yang ada di Kresidenan Banten pada masa itu dan di wilayah Pasundan seperti di Sempur, di Singaparna, Cimahi, hingga Pleret. Pendidikan pesantren beliau berakhir setelah 8 tahun diasuh oleh guru sufi, yaitu Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, yaitu Syekh Umar Rancalang, tepatnya di tahun 1963. Kealiman Kiai Syanwani dalam semua bidang ilmu agama Islam serta karakternya yang pemberani telah memikat masyarakat luas untuk mengamanatkan pendidikan anak-anaknya ke Kiai Syanwani. Beberapa karakteristik khas ulama Nusantara seperti hidup sederhana dan beramal sesuai tuntunan syariat Islam mazhab ahli sunnah wal jamaah juga menjadi daya tarik tersendiri yang nampak pada kepribadian Kiai Syanwani. Tahun 1963 Kiai Syanwani mendirikan pondok pesantren yang ia beri nama Ashabul Maimanah. Penamaan pondok pesantren Ashabul Maimanah itu muncul hasil dari istikharahnya yang berarti golongan kanan atau orang yang mendapatkan catatan amal baik. Bukan sekedar sebagai ulama pengasuh pesantren yang saat itu mengurusi di atas 1000 santri, melainkan ia menjadi figur umat, tokoh umat yang juga ia aktif di Nahdlatul Ulama Banten dari tahun 1966 hingga 1993. Sang kiai ini pun ternyata punya kecenderungan atau talenta menulis catatan-catatan, menulis risalah, dan mensyarahi teks-teks hukum atau fatwa yang diambil dari kitab kuning.
Dari kemampuannya itu, Kiai Sanwani sampai akhir hayatnya memiliki banyak karya tulis dengan berjumlah 12 judul. Di luar pesantren, kiprah Kiai Sanwani dalam partisipasi pembangunan cukup mendapatkan simpati masyarakat. Betapa tidak, ada sang kiai yang ilmunya itu ternyata punya kepedulian, keberpihakan bagi umat yang kesulitan, seperti membangun jalan yang rusak, membangun sarana umum, serta mengobati yang sakit. Sehingga diceritakan orang yang bertamu siapapun itu disikapi oleh Kiai Sanwani dengan ramah, sopan, dan egaliter terhadap seluruh lapisan masyarakat. Buku biografi Kiai Haji Sanwani ditulis sejak 2010 yang silam dan baru bisa diterbitkan pada tahun 2020.